Kenangan adalah bentuk pertemuan kembali dengan masa lalu, bukan sebagai fakta, tapi sebagai rasa. Milan Kundera. Kutipan ini menyiratkan bahwa kenangan bukan hanya sekadar rangkaian peristiwa yang pernah terjadi, melainkan sesuatu yang hidup dalam emosi dan kesadaran kita. Kenangan membentuk cara kita memandang dunia, membentuk hubungan, bahkan membentuk cara kita merindukan sesuatu. Ia bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga bagian dari siapa diri kita sekarang. Dan dalam banyak kasus, justru kenangan-kenangan itulah yang menjadi bara api yang terus menyala di dalam dada ketika kita merasa rindu. Rindu tak pernah hadir dari kekosongan. Ia tumbuh dari sesuatu yang pernah ada, pernah akrab, dan kini menjelma menjadi bayang-bayang yang tak bisa disentuh. Ketika seseorang merasakan rindu yang begitu kuat, hampir bisa dipastikan ada kenangan yang begitu melekat dalam ingatan dan perasaan. Itulah kenapa rindu bukan hanya soal kehilangan atau jarak, tetapi juga tentang seberapa dalam kenangan itu tertanam. Sebuah suara, aroma, atau tempat tertentu bisa secara tiba-tiba memantik rasa rindu yang tak tertahankan. Semua karena kenangan yang terkubur tak pernah benar-benar mati. Disinilah letak kekuatan kenangan. Ia seperti potongan-potongan kecil dari masa lalu yang tetap hidup dalam bentuk sensasi, emosi, dan gambaran yang kadang samar tapi tetap terasa nyata. Seringkali kita tidak sadar betapa kuatnya kenangan bekerja dalam pikiran kita. Ia bisa membuat kita tersenyum sendiri, menitikkan air mata, atau bahkan terdiam tanpa alasan yang jelas. Saat kita merindukan seseorang atau sesuatu, sebenarnya kita sedang menghidupkan kembali momen-momen yang telah berlalu itu. Momen-momen itu menjadi bahan bakar yang terus menyalakan rindu dalam hati. Kenangan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu, sementara rindu adalah kendaraan yang terus melaju di atas jembatan itu. Tanpa kenangan, rindu hanyalah perasaan hampa yang tak punya arah. Tapi dengan kenangan, rindu menjadi sesuatu yang bermakna, bahkan indah meski perih. Kita merindukan tawa, pelukan, percakapan, atau bahkan sekadar kehadiran. Dan semuanya itu bersumber dari rekaman pengalaman yang pernah terjadi, yang kini hanya bisa kita peluk melalui ingatan. Semakin kuat kenangan itu, semakin tajam pula rasa rindu yang ditimbulkannya. Maka tak heran jika banyak orang yang menemukan kekuatan dalam kenangan saat mereka terpisah dari sesuatu yang dicintai. Kenangan menjadi semacam pelipur lara, meski terkadang juga menjadi pisau bermata dua. Namun pada akhirnya, kenangan adalah pengingat bahwa kita pernah memiliki, pernah mengalami, dan pernah merasa begitu dekat dengan sesuatu atau seseorang. Dan rindu menjadi bukti bahwa semua itu masih hidup dalam hati kita. Inilah yang membuat tema kali ini, kenangan adalah bahan bakar rindu, begitu relevan dan manusiawi, karena ia menyentuh sisi paling dalam dari pengalaman emosional kita sebagai manusia. Kenangan memiliki kekuatan luar biasa dalam membangkitkan emosi yang mendalam. Ketika seseorang mengingat masa lalu, terutama momen-momen yang berarti dalam hidupnya, ia tidak hanya mengingat peristiwa itu sebagai catatan waktu, tetapi juga merasakannya kembali seolah sedang mengalaminya saat ini. Misalnya, mengingat momen ketika seseorang dicintai, atau saat-saat berbahagia bersama keluarga dan sahabat, bisa memunculkan rasa hangat, bahagia, sekaligus sedih karena momen itu telah berlalu. Emosi yang muncul dari kenangan ini tidak bisa dipalsukan atau dibuat-buat, karena ia muncul secara alami dari kedalaman hati. Bahkan hanya dengan mendengar lagu tertentu atau mencium aroma khas, seseorang bisa langsung terseret kembali ke perasaan-perasaan yang pernah ia rasakan bertahun-tahun lalu. Kekuatan emosi dalam kenangan ini adalah apa yang membuat rindu menjadi begitu tajam dan nyata. Ketika seseorang merindukan sesuatu atau seseorang, yang sebenarnya ia rindukan adalah perasaan yang muncul dari kenangan itu. Bukan hanya orangnya, tapi suasana, keintiman, tawa, atau bahkan kesedihan yang menyertainya. Semua itu terikat dalam kenangan yang terekam kuat dalam benak dan hati. Emosi-emosi inilah yang membuat rindu terasa begitu nyata meskipun objek yang dirindukan tidak ada secara fisik di hadapan kita. Perasaan-perasaan itu tidak bisa dihapus begitu saja, karena ia telah menjadi bagian dari pengalaman emosional yang melekat erat dalam diri kita. Karena itulah, kenangan tidak pernah benar-benar mati. Ia terus hidup dalam bentuk emosi yang bisa muncul kapan saja tanpa diundang. Momen-momen kecil seperti duduk sendiri di tempat yang dulu sering dikunjungi bersama orang terkasih, atau melihat foto-foto lama,
bisa membuka kembali pintu-pintu emosi yang selama ini mungkin tersembunyi. Setiap kenangan menyimpan semacam energi emosional yang bisa menjadi sangat kuat, terutama saat kita merasa sendiri atau kehilangan. Dalam konteks inilah, kenangan menjadi bahan bakar rindu yang paling kuat, karena ia menyalakan kembali perasaan-perasaan yang begitu dalam, yang mungkin tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tetapi sangat kita rasakan di dalam hati. Kenangan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan emosi seseorang. Dalam banyak kasus, mengingat kembali momen-momen bahagia dapat memberikan efek terapeutik. Misalnya, ketika seseorang merasa sedih atau tertekan, kenangan indah tentang masa kecil, pertemuan romantis, atau keberhasilan pribadi bisa menjadi pengingat bahwa hidup pernah begitu bermakna dan membahagiakan. Kenangan semacam itu bisa menumbuhkan harapan dan membantu seseorang melewati masa sulit. Mereka memberi kita alasan untuk tetap bertahan dan percaya bahwa kebahagiaan itu mungkin datang kembali. Dengan kata lain, kenangan bisa menjadi sumber penghiburan dan kekuatan batin yang mendalam. Di sisi lain, kenangan juga bisa menjadi pisau bermata dua jika tidak dikelola dengan baik. Bagi sebagian orang, kenangan tentang kehilangan, kegagalan, atau penyesalan bisa menjadi beban emosional yang terus membayangi. Namun bahkan dalam kasus ini, kenangan tetap memainkan peran penting dalam kesejahteraan emosional. Mereka membantu kita memproses perasaan yang belum selesai, mengajarkan kita arti penerimaan, dan mendorong kita untuk berdamai dengan masa lalu. Alih-alih melupakan, mengolah kenangan secara sadar bisa membuat seseorang lebih kuat secara emosional. Ia belajar bahwa setiap kenangan, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya hari ini. Yang menarik, kenangan seringkali berfungsi sebagai jangkar yang menjaga identitas dan kestabilan batin seseorang. Saat hidup terasa penuh ketidakpastian, mengingat kembali siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang pernah kita lalui bisa memberikan rasa aman dan arah. Dalam konteks inilah, kenangan tak hanya menjadi bahan bakar bagi rindu, tetapi juga menjadi fondasi bagi kesehatan mental yang kokoh. Ia mengingatkan bahwa kita pernah merasa dicintai, pernah bahagia, pernah kuat, dan itu semua masih bisa terjadi lagi di masa depan. Maka, menjaga kenangan tetap hidup bukan hanya soal merawat ingatan, tetapi juga soal menjaga jiwa tetap utuh dan seimbang. Kenangan tidak hanya menyimpan perasaan, tetapi juga menyimpan pelajaran yang berharga dari masa lalu. Setiap pengalaman yang kita ingat, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, membawa pesan tersembunyi yang bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Saat kita mengingat kembali momen ketika kita gagal, kita belajar tentang ketekunan, kesabaran, dan pentingnya bangkit kembali. Begitu pula saat kita mengingat keberhasilan, kita belajar tentang usaha, komitmen, dan kepercayaan diri. Dalam proses mengenang, tanpa sadar kita sedang merefleksikan apa yang telah kita alami dan bagaimana hal itu membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak kita di masa kini. Kenangan juga menjadi alat evaluasi diri yang sangat efektif. Saat kita duduk merenung dan mengingat bagaimana kita memperlakukan orang lain atau bagaimana kita pernah diperlakukan, kita jadi memahami lebih dalam tentang nilai-nilai yang penting dalam hubungan dan kehidupan. Kita bisa melihat bagaimana keputusan-keputusan kecil di masa lalu membawa dampak besar bagi kehidupan kita sekarang. Dari situ, kita belajar untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana, dan lebih penuh rasa empati. Kenangan, dalam hal ini, menjadi cermin yang memperlihatkan proses perkembangan karakter dan kematangan jiwa. Tanpa kenangan, kita mungkin akan terus mengulangi kesalahan yang sama tanpa pernah menyadarinya. Yang tak kalah penting, kenangan mendorong kita untuk terus tumbuh karena ia mengingatkan kita akan perjalanan panjang yang telah kita lalui. Ketika kita merasa lelah atau kehilangan arah, mengenang masa-masa ketika kita berhasil mengatasi tantangan bisa menjadi dorongan untuk terus melangkah. Kita sadar bahwa kita telah bertahan sejauh ini bukan tanpa luka, tetapi karena kita mampu belajar dari setiap luka itu. Maka, kenangan bukan hanya arsip dari masa lalu, tetapi juga sumber kekuatan untuk melangkah ke masa depan. Rindu yang muncul dari kenangan seperti ini bukan sekadar kerinduan akan sesuatu yang telah hilang, tapi juga panggilan untuk terus menjadi versi terbaik dari diri kita, dengan menjadikan masa lalu sebagai guru yang bijak. Tidak ada kenangan yang berdiri sendiri tanpa melibatkan orang lain di dalamnya. Hubungan antar manusia adalah fondasi utama dari banyak kenangan yang kita simpan dan kita rindukan.
Kita merindukan tawa sahabat, pelukan orang tua, atau percakapan panjang dengan pasangan karena mereka adalah bagian dari cerita hidup kita yang paling bermakna. Hubungan yang terjalin di masa lalu seringkali memberikan dampak emosional yang kuat dan membentuk jalinan batin yang sulit terputus. Ketika hubungan itu tidak lagi bisa dijalani seperti dulu, entah karena jarak, waktu, atau kehilangan, kenanganlah yang menjadi penghubung tak terlihat yang tetap menjaga ikatan itu hidup di dalam hati kita. Rindu muncul ketika ada ruang kosong yang dulu pernah diisi oleh kehadiran seseorang. Dan kenanganlah yang memberi bentuk dan warna pada kekosongan itu. Kita mengenang cara seseorang tertawa, bagaimana mereka berbicara, kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu mungkin terasa biasa, tapi kini terasa sangat berharga. Bahkan hal-hal sepele seperti bercanda saat hujan atau duduk bersama di senja hari, bisa menjadi kenangan yang memicu rindu yang luar biasa kuat. Kenangan-kenangan ini menjadi bukti bahwa hubungan antar manusia bukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga tentang keterikatan batin yang terus hidup bahkan ketika orang itu sudah tak lagi bersama kita secara langsung. Dalam banyak kasus, kenangan juga menjadi cara kita untuk mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang telah tiada. Saat seseorang yang kita cintai meninggal, kenangan menjadi satu-satunya jembatan yang bisa menghubungkan kita dengan mereka. Kita mengenang suara mereka, nasihat mereka, senyum mereka, dan semua itu menjadi pelipur lara yang sangat berarti. Hubungan antar manusia yang terbentuk melalui kenangan inilah yang menjadikan rindu bukan hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah penghormatan. Kita merindukan karena kita pernah mencinta, dan kita mengenang karena kita tak ingin melupakan. Maka dari itu, kenangan menjadi bahan bakar rindu yang paling murni dan tulus dalam konteks hubungan antar manusia. Nostalgia sering dianggap sebagai bentuk kenangan yang paling emosional, karena ia membawa kita kembali ke masa-masa yang terasa lebih sederhana, lebih hangat, dan lebih utuh. Saat seseorang merasakan nostalgia, biasanya ia sedang merindukan bukan hanya seseorang atau suatu tempat, tetapi juga versi dirinya sendiri yang pernah ada di masa itu. Kenangan akan masa kecil, masa sekolah, atau masa ketika hidup terasa tidak serumit sekarang, seringkali membawa perasaan hangat sekaligus haru. Disinilah kekuatan nostalgia muncul, ia mampu menghidupkan kembali momen-momen kecil yang terasa sangat besar dalam hati. Dan dalam banyak kasus, nostalgia juga mampu menyembuhkan luka yang saat ini sedang kita rasakan. Yang menarik, nostalgia tidak selalu membuat seseorang terjebak di masa lalu. Justru sebaliknya, ia sering menjadi pemicu perubahan yang positif. Ketika kita merindukan masa-masa di mana kita merasa bahagia, kuat, atau penuh semangat, kita terdorong untuk menciptakan kembali perasaan itu di masa kini. Kita mulai bertanya, apa yang dulu membuat kita begitu bersemangat? Apa yang dulu membuat kita merasa hidup? Dari situ, muncul motivasi untuk memperbaiki hidup, membangun kembali hubungan yang renggang, atau mengejar kembali mimpi-mimpi yang sempat terlupakan. Nostalgia, melalui kenangan, menjadi bahan bakar rindu yang tidak hanya membuat kita menoleh ke belakang, tetapi juga mendorong kita untuk bergerak ke depan dengan lebih penuh harapan. Namun perlu disadari bahwa nostalgia juga perlu dikendalikan agar tidak menjadi jebakan emosi. Jika terlalu larut dalam nostalgia, seseorang bisa terjebak dalam kerinduan yang membuatnya enggan menerima kenyataan saat ini. Oleh karena itu, penting untuk melihat nostalgia sebagai jembatan, bukan tempat tinggal. Kita bisa mengunjungi masa lalu, mengingat segala kebaikannya, namun tetap kembali ke masa kini untuk menciptakan momen-momen baru yang suatu hari nanti juga bisa menjadi kenangan indah. Dalam hal ini, nostalgia bukan hanya tentang apa yang telah hilang, tetapi juga tentang apa yang masih bisa kita ciptakan. Dan rindu menjadi pengingat bahwa masa lalu yang indah bisa menjadi inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kenangan tidak pernah terbentuk dalam ruang kosong. Ia selalu tumbuh dalam konteks budaya dan sosial yang membentuk cara kita mengalami, mengingat, dan merindukan sesuatu. Budaya memberi makna pada peristiwa yang kita alami, memberi simbol pada hal-hal yang kita kenang, serta menetapkan nilai-nilai tertentu atas apa yang dianggap penting untuk diingat. Misalnya, di banyak budaya Asia, makan bersama keluarga bukan hanya kebiasaan, tetapi simbol kehangatan dan kebersamaan. Ketika seseorang merindukan rumah, yang ia rindukan bukan hanya tempatnya, tapi juga tradisi, aroma makanan khas, dan interaksi yang terikat oleh budaya tersebut. Semua itu membentuk kenangan kolektif yang begitu dalam dan menyatu dengan identitas seseorang.
Selain budaya, faktor sosial seperti lingkungan pertemanan, komunitas, dan kondisi masyarakat juga mempengaruhi bentuk dan kekuatan kenangan. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam komunitas yang penuh solidaritas akan memiliki kenangan kolektif yang kuat tentang kebersamaan, tolong-menolong, dan rasa saling peduli. Ketika ia berpindah ke tempat yang individualistis, rindu pun muncul bukan hanya pada orang-orang yang ditinggalkan, tetapi juga pada nilai-nilai sosial yang melekat pada masa lalunya. Dalam hal ini, kenangan menjadi pengikat identitas sosial yang membuat seseorang merasa pulang, meskipun hanya dalam pikiran dan hati. Rindu yang tumbuh dari kenangan semacam ini bukan hanya personal, tetapi juga bersifat kultural dan sosial. Oleh karena itu, membicarakan kenangan dan rindu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang budaya dan sosial yang membentuknya. Kita mengenang dan merindukan bukan hanya karena kita manusia yang punya perasaan, tetapi juga karena kita bagian dari komunitas yang mengajarkan kita makna kebersamaan, cinta, dan pengorbanan. Dalam setiap kenangan, ada nilai-nilai yang kita warisi, ada cerita kolektif yang membuat kita merasa terhubung dengan sesama. Maka ketika kita merindukan masa lalu, sebenarnya kita juga sedang merindukan nilai-nilai budaya dan sosial yang hidup di dalamnya. Dan disinilah kenangan menjadi bahan bakar rindu yang tidak hanya menyentuh hati secara pribadi, tetapi juga memperkuat rasa keterikatan kita dengan dunia di sekitar kita. Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kenangan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan memelihara rasa rindu. Ia bukan sekadar rekaman peristiwa masa lalu, melainkan cermin dari emosi, hubungan, pelajaran hidup, serta nilai-nilai budaya yang pernah kita alami. Kenangan menyimpan kekuatan emosional yang dalam, mampu membangkitkan harapan, memberi pelajaran berharga, bahkan mendorong seseorang untuk terus bertumbuh. Dalam setiap kenangan, tersimpan serpihan jiwa yang menjadikan rindu hadir dengan begitu kuat, jujur, dan tak bisa dihindari. Rindu menjadi bukti nyata bahwa masa lalu pernah begitu berarti, dan bahwa hati kita masih terhubung dengan apa yang pernah kita cintai. Sebagai penutup, memahami bahwa kenangan adalah bahan bakar rindu, bukan hanya membuat kita lebih peka terhadap perasaan sendiri, tetapi juga membantu kita menghargai pengalaman hidup dengan lebih dalam. Rindu memang bisa menyesakan, tapi juga bisa menjadi pelipur lara yang menyadarkan bahwa kita pernah memiliki sesuatu yang indah. Dengan menjadikan kenangan sebagai kekuatan, bukan kelemahan, kita bisa terus melangkah ke depan tanpa melupakan akar yang telah membentuk kita. Maka, biarkan rindu hadir. Peluklah kenangan dengan ikhlas, dan jadikan keduanya sebagai pengingat bahwa hidup masih layak untuk dirayakan.